ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya muliakan, mari kita walid dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat taufik hidayah inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuwajahah dalam rangka untuk kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang berhukum maktubah atau berhukum fardhiyah, yaitu salat maghrib secara berjamaah, dan kemudian kita sambung dengan kajian kita melalui kitab Syajaratul Ma'arif, tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga serangkaian amal ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kehadirat Allah, kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan, petunjuk dan juga nasihat-nasihat beliaulah, sehingga kemudian kita mampu untuk memanage hidup ini dengan sebaik-baiknya. Semuanya adalah karena bimbingan dan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, masih kita lanjutkan perbuatan hati kita dalam rangka agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk berikutnya, perbuatan hati kita agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus tegar pada setiap Allah menguji kita. Jadi kita harus tegar dalam menghadapi ujian-ujian Allah seberat apapun. Tentu yang dimaksud ujian Allah seberat apapun ini para jamaah adalah kembali kepada standar kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak mungkin akan menguji kita itu melebihi kekuatan iman kita kepadanya. Sehingga ketika pernah ada pertanyaan, sesungguhnya siapa manusia itu yang paling berat ujiannya? Tentu jawabannya adalah para rasul-rasul Allah, para nabi-nabi Allah. Kenapa demikian? Ya karena para rasul-rasul Allah, nabi-nabi Allah itulah para jamaah, beliau-beliau yang memiliki kadar keimanan yang luar biasa. Sehingga kemudian dicontohkan oleh seluruh para nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah,
ada yang dibakar hidup-hidupan Nabi Allah, ada yang dibakar hidup-hidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada yang harus menghadapi raja yang sangat kejam, ya, bahkan mengaku sebagai Tuhan, itulah Nabi Musa alaihissalam. Ada yang harus sampai betul-betul harus berhadapan dengan musuh yang sangat kuat, dan demikian pula dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah tersebut. Jadi memang al-anbiya, kemudian summal amsal, seperti orang-orang yang seperti anbiya, berarti ya para siddiqin, para syuhada, para sholihin, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan barulah ujian-ujian Allah itu turun kepada kita semuanya sebagai manusia biasa. Sehingga yang dimaksud dengan harus tetap tegar dalam menghadapi ujian Allah seberat apapun itu, ukurannya ya sesuai dengan, sekali lagi, kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah agar saya dengan panjenengan itu tegar di dalam menghadapi ujian seberat apapun, itulah yang Allah dawuhkan para jemaah di dalam surat Al-Imran ayat 146. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, "Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma du'afu وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ." Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Jadi ada wallahu yuhibbus sabirin, ada wallahu ma'as sabirin. Intinya memang Allah itu menyukai orang-orang yang sabar, hamba-hambanya yang sabar, termasuk sabar di dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaahullah, kalau sabar ini dikembalikan kepada akhir ayat 249 surat Al-Baqarah, wallahu ma'as sabirin, bahwa Allah itu beserta orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar. Siapa yang dimaksud oleh Allah bahwa Allah itu beserta orang-orang yang sabar? Itu dijelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 65. Ya ayyuhan nabiyyu kharridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 'asruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang di antara kalian yang sabar, maka 20 orang itu akan dapat mengalahkan 200 orang. Jika ada di antara kalian 100 orang yang sabar, maka 100 orang yang sabar itu akan dapat mengalahkan 1000 musuh orang-orang kafir, karena memang adalah mereka kaum yang tidak memahaminya.
Jadi kalau sabar yang terkait dengan Al-Baqarah 249 itu jamaah, Allah menjelaskan bahwa orang yang sabar itu adalah orang-orang yang memiliki kualitas SDM yang bagus, memiliki SDM yang unggul. Memang para jamaah, kita tetap wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga wajib berterima kasih kepada para pendahulu kita yang begitu luar biasa. Para pendahulu kita itu mampu membentuk komunitas muslim di Indonesia ini, bukan hanya terbesar di Indonesia, tapi jumlah umat Islam di Indonesia ini sampai hari ini jamaah masih menjadi jumlah umat muslim terbesar di seluruh dunia. Adalah jumlah umat Islam di Indonesia, bukan di Saudi, tapi di Indonesia. Muslim yang terbesar, jumlah umat Islam yang terbanyak di seluruh dunia, itu adalah umat Muslim Indonesia. Memang kita bersyukur kepada Allah, bangga, tetapi kemudian kita lupa bahwa di sana sini terjadi persaingan demi persaingan yang luar biasa, sehingga kemudian kita tersentak dan baru tersadarkan diri bahwa sekedar bangga dengan kuantitas jumlah yang tidak disertai dengan kualitas sebuah prestasi, maka ternyata kita para jamaah tidak mampu berbuat banyak untuk negeri yang kita cintai. Makanya sejak awal Al-Quranul Karim diturunkan ini, para jamaah memang sudah mengajak kepada kita umat Islam ini agar kita memiliki SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas. Sekian banyak ayat. Ada di surat Al-Alaq ayat yang pertama. Ada di surat Hud ayat yang ke-7. Ada di Al-Anfal tadi itu 65. Ada di Al-Mulk ayat yang pertama. Dan berbagai ayat yang lain di dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut mengajak kepada kita sekalian umat Islam ini agar kita memiliki SDM yang bagus, SDM yang berkualitas. Karena kalau SDM kita ini rendah jamaah, akan mudah sekali diumbang-ambingkan oleh mereka yang memiliki SDM yang bagus, SDM yang berkualitas. Sehingga di penghujung Al-Baqarah 249 itu Allah ingatkan kita, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Kenapa jamaah? Kelompok yang sedikit itu kok mampu mengalahkan kelompok yang banyak? Karena kelompok yang sedikit SDM-nya berkualitas. Sementara kelompok yang banyak SDM-nya biasa-biasa saja. Ini jemaah yang harus kemudian menjadi penyemangat kita sebagai orang tua, agar anak-anak kita, cucu-cucu kita, terus kita kembangkan potensi kecerdasannya, IQ-nya, potensi kesehatan jasmani rohaninya, dan potensi-potensi yang lain yang Allah sudah berikan kepada kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaahullah, termasuk Allah mencintai orang-orang yang sabar, yaitu jika kita tetap tegar di dalam menghadapi ujian-ujian Allah seberat apapun. Ketika saya dengan jenengan tetap tegar di dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala itu, jamaah, itu artinya apa? Itu artinya bahwa itulah buah dari kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ketika kita ini tegar menghadapi ujian-ujian Allah, itu menjadi bukti, itulah buah
kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ketika diuji itu tetap tegar karena kita betul-betul memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali melalui kajian ini sudah saya sampaikan. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita sebagai hambanya ini pada jamaah, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan. Termasuk ujian-ujian itu kan mayoritas ujian yang menyusahkan. Walaupun sebenarnya menyenangkan itu juga ujian Allah. Ya. Tapi kita kadang-kadang memahami yang susah-susah saja itu yang ujian Allah buatkan. Sebenarnya yang menggembirakan kita itu juga sebenarnya ujian Allah. Tetapi kadang-kadang memang kita itu tadi mengatakan yang susah-susah itu adalah yang ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk diri kita, baik takdir yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, memang kewajiban kita sebagai hambanya yang beriman, tetap kita sabar dan tegar untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Sebab kalau saya dengan ini tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan untuk kita, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Wa man lam yardha bi qada'i falyatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak ridho dengan takdirku, kata Allah, dengan qada'ku, kata Allah, carilah Tuhan selain saya, kata Allah. Memang kita mencari Tuhan siapa jemaah? Memang Tuhan itu hanya Allah. Selain Tuhan, yakin dan pasti bukan Allah. Mungkin Tuhan saja, bukan Tuhan. Ya. Jadi apapun argumentasinya, selain Allah itu memang bukan Tuhan. Ya. Ya, boleh saja mereka mempertuhankan, tapi bukan Tuhan sebenarnya. Sebenarnya Tuhan itu kan hanya Allah. Yang lain itu bukan Tuhan. Ya, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jemaah, makanya kemudian kita harus sabar, dan itu adalah perbuatan hati kita. Nah, agar hati kita juga selamat, agar hati kita juga selamat dari hal yang menjadikan Allah murka, ya, apa yang harus kita lakukan jemaah? Agar hati kita juga menjadi hati yang selamat dari yang menjadikan Allah itu murka kepada kita. Jamaah rahmatullah, tentu jawabannya hati kita harus menjadi hati yang qalbun salim. Ya. Hati yang bersih, hati yang suci. Itu yang menyebabkan Allah tidak murka kepada kita. Sehingga dijelaskan di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-84. Ijja'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Bahkan ayat itu masih dipertegas dengan As-Su'ara ayat 88-89, yang ayat ini sudah sangat kita hafal. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Subhanallah. Jadi nanti kita menghadap Allah pada saat Yaumul Mahsyar itu, biar Allah mau menerima kehadiran kita di Yaumul Mahsyar itu, satu bekal yang wajib kita siapkan mulai sekarang adalah qalbun salim.
hati yang bersih, hati yang suci. Dan ini jamaah, tirakat yang paling sulit menjaga hati agar hati kita tetap suci, agar hati kita tetap suci, agar hati kita tetap bersih. Ini tirakat yang paling sulit. Kalau dengan tirakat dengan puasa Daud, insya Allah semua orang bisa melakukan. Tirakat dengan selalu istiqomah membaca Al-Quran gampang. Tirakat dengan sedekah setiap hari Jumat subuh gampang. Tirakat dengan qiyamul lail di malam hari gampang. Wong ada habis sekarang dipasang alarmnya 2:30 mesti membangunkan kita. Bahkan usia-usia tua seperti saya dengan jenengan yang seusia saya itu kan otomatis bangun sendiri jamaah. Betul alarm. Wis tak tangi dhewe. Tirakat yang paling sulit itu yang menjaga hati agar tetap hati kita ini bersih, suci. Itu yang paling sulit. Karena kehadiran kita di Yaumil Mahsyar nanti jamaah, baru kita ini diterima oleh Allah jika kita datang biqalbin salim, datang menghadap Allah dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih. Subhanallah. Karenanya masih ada kesempatan bagi kita semuanya untuk menjaga hati kita agar hati kita tetap suci, agar hati kita tetap bersih. Kita hindarkan semua perbuatan dosa, semua perbuatan durjana yang akan dapat mengotori hati kita. Karena memang yang akan dinilai oleh Allah nanti di akhirat itu adalah qulubikum, hati kalian semua. Bukan penampilan lahiriahnya nih boten. Ya. Itu yang menjadi penilaian Allah nanti di akhirat. Sehingga sekali lagi secara mudah kita dapat memahami jemaah bahwa kehadiran kita di Yaumul Mahsyar nanti akan diterima oleh Allah jika kita datang biqalbin salim, datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci. Maka dalam rangka untuk agar kita mampu menjaga hati kita yang suci, menjaga hati kita yang bersih, sekali lagi mari kita hindarkan semua perbuatan dosa, semua kemaksiatan, kemungkaran, ya, dan perbuatan-perbuatan durjana yang lainnya, yang semuanya itu jika kita lakukan jamaah akan dapat mengotori hati kita. Kalau hati kita ini kotor jamaah, akan berimplikasi perbuatan kita juga menjadi kotor jemaah. Karena apa yang akan terrealisasi dalam sikap, perilaku, ucapan kita itu semuanya dikomando dari sini. Dari kolbu kita. Dari hati kita. Makanya kemudian sudah menjadi bahasa yang umum di tengah-tengah masyarakat kita. Napa jemaah? Tetap saja yang dinilai masyarakat kan juga hati kita. Gantengnya ganteng tapi deloken atine. Ayune ayu tapi deloken atine. Kelakuane kaya ngono. Itu menunjukkan memang hati kita masih kotor. Hati kita belum bersih dari perbuatan noda dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah Allah, sehingga kita juga sekali lagi harus berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan hati kita agar hati kita tetap suci, agar hati kita tetap bersih, yang itu menyebabkan Allah kemudian tidak marah kepada kita, tidak murka kepada kita sekalian jika kita memiliki hati yang suci. Bapak Ibu para jemaah, termasuk perbuatan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala para jemaah
untuk selalu mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Itu diperintahkan oleh Allah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Surat As-Saff ayat 29. Di An-Nisa ayat 82 Allah nggih afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an? Jadi maksud Allah menurunkan Al-Qur'an itu jamaah harus kita perhatikan. Kita tadabburi ayat-ayat tersebut, kita pahami isi kandungan ayat-ayat tersebut. Dan sekarang ini para jamaah untuk mentadabburi isi kandungan Al-Quran itu sangat mudah. Di mana-mana ada kajian tafsir Al-Quran. Saya juga kalau Jumat malam habis isya itu mengasuh kitab Khawatir Qur'aniyah. Isinya juga sama, hampir seperti tafsir, mentadabburi isi kandungan Al-Quran. Khawatir Qur'ani kitab itu namanya. Subhanallah. Hanya kita mesti kemudian memahaminya bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian itu bukan hanya satu perintah agar kita mentadabburinya saja, mboten. Tapi tetap kembali bahwa kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim itu jamaah ada 4. Okay? Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama jamaah kita wajib membacanya dengan tartil. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan baik dan benar. Al-Muzammil ayat yang keempat. Yang kedua kewajiban kita terhadap Al-Quran mentadabburinya, memahami isi kandungannya melalui ilmu tafsir. Itu yang Allah perintahkan tadi di dalam surat As-Saff ayat 29 tadi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Ila akhir. Yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu jemaah, setelah kita bisa membaca dengan tartil, paham isi kandungannya, yang ketiga kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 105. Alam takun ayati tutsla alaikum fa kuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku, kata Allah, sudah dibacakan kepada kalian, tetapi kenapa kalian mendustakannya? Sudah dibacakan, sudah kita pahami artinya, tapi kita tidak mengamalkannya. Mendustakan itu artinya tidak mengamalkannya. Sehingga dengan ayat itu justru kewajiban kita yang ketiga itu, kita wajib mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa orang itu kok kemudian melakukan tindak pidana, tindak perdata, dan lain sebagainya, itu karena hanya bisa membaca ayat-ayatnya dengan tartil, lalu baru sebatas memahami isi kandungannya, tetapi belum dipraktekkan. Sehingga masih melakukan tindak pidana, tindak perdata yang bertentangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim.
Yang keempat, jamaah, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu, kita wajib mendakwahkan Al-Quran. Dan hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dawuh sebagai dasar bahwa kita diperintahkan mendakwahkan. Dawuh sebagai dasar bahwa kita diperintahkan mendakwahkan Al-Quran itu, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Terus antara yang belajar dan yang mengajar itu hakikatnya sama-sama mendakwahkan Al-Quran. Sehingga berkali-kali sudah saya sampaikan, dua aktivitas yang kita lakukan terhadap Al-Quran. Yang pertama, ta'alam terhadap Al-Quran, belajar Al-Quran. Yang kedua, wa'alam, mengajar Al-Quran. Itu memang idealnya dua-duanya kita lakukan, jamaah. Idealnya. Tapi kalau antara ta'alam wa'alam terhadap Al-Quran itu tidak bisa kita lakukan kedua-duanya, maka perintahnya jangan ditinggalkan kedua-duanya. Kalau kita tidak sebagai orang yang belajar Al-Quran, maka mengajarlah Al-Quran. Kalau kita tidak sebagai orang yang mengajar Al-Quran, maka belajarlah Al-Quran. Sehingga kita tetap menjadi hamba Allah yang khairukum, manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita ta'allamal Qur'an wa 'allamal Qur'an, mengajar maupun belajar Al-Quran, atau belajar maupun mengajarkan Al-Quranul Karim. Jadi jamaah sekali lagi, tujuan Allah menurunkan Al-Quranul Karim kepada kita sekalian itu, para jamaah, agar kita mentadaburi isi kandungannya, bahkan kita agar mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Belakangan ini ada kelompok tertentu berpendapat yang lebih penting itu mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Ya, itu juga penting. Tapi bahwa membaca dengan tartil itu jadi perintah. Sehingga tidak terlalu benar ketika kemudian ada pendapat percuma baca ayatnya saja nggak ngerti isi kandungannya. Nggak ada istilah percuma. Orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran itu nggak ada istilah percuma, jemaah. Kita ini paham maupun bukan paham ayat isinya atau artinya dari ayat-ayat yang kita baca itu, tetap berpahala. Bahkan sampai hari ini para jemaah, masih ada ayat-ayat yang sampai hari ini belum bisa kita pahami isi kandungannya. Ulama tafsir internasional pun belum pernah ada yang bisa menafsirkan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat itu. Terutama yang ada pada fawatihus suwar, huruf pembuka surat-surat, atau harful muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong. Sinten jamaah sing ngertos artine? Alif lam ra. Ulama tafsir internasional pun sampai hari ini belum ada yang mampu menafsirkannya. Kaf ha ya ain sad. Belum ada ulama tafsir internasional pun yang mampu untuk menafsirkannya. Jadi tidak ada istilah percuma membaca Al-Quran tapi tidak ngerti artinya. Tidak ada istilah percuma. Orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran selalu beruntung dunia akhirat. Kalau kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Nah, jemaah, makanya kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha itu ketika pernah ditanya oleh sahabat itu, wahai Aisyah, kalau saya ingin tahu apa akhlak Rasulullah itu, Siti Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itulah isinya Al-Quran. Masya Allah. Karena
perilaku, sikap, perbuatan, ucapan Rasulullah itu mencerminkan secara keseluruhan isi kandungan Al-Quranul Karim, jamaah, itulah yang kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala memuji beliau sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat itu. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang agung. Sampai Allah memujinya kepada Rasulullah. Karena memang perilaku, sikap, ucapan, perbuatan beliau semuanya tercermin dari Al-Quranul Karim. Mencerminkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Sehingga maksud Allah menurunkan Al-Quranul Karim, dengan kita diperintahkan mentadabburi ayat-ayatnya yang ada di dalam seluruh Al-Quranul Karim itu, para jamaah, kita diharapkan untuk berakhlak juga seperti akhlak yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Sehingga kemudian para jamaah, kita semuanya dengan sudah betul-betul berakhlak dengan akhlak yang tercermin dari petunjuk-petunjuk yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, maka menjadilah kita ini memang manusia-manusia yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena akhlak beliau yang selalu mencerminkan secara keseluruhan isi kandungan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu para jamaah, masih ada kesempatan bagi kita. Tidak ada istilah belajar Al-Quran itu terlambat. Tidak ada istilah terlambat. Monggo yang masih merasa cara membacanya belum seperti perintah Allah tartil, monggo kita belajar. Yang masih merasa kita belum betul-betul memahami isi kandungan yang ada di dalamnya, monggo kita belajar. Dengan kita mengikuti kajian-kajian tafsir dan lain sebagainya, kemudian mari juga kita amalkan dan bahkan mari kita dakwahkan Al-Quranul Karim tersebut. Bapak Ibu para jamaah, termasuk yang akan dapat menjadi tangga bagi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, kita semua juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala para jamaah untuk memahami makna Asmaul Husna. Allah dawuh di Al-A'raf ayat 180 itu. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama yang baik tersebut, dengan menggunakan Asmaul Husna. Bahkan dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala al-jannah." Hadis sahih ini. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, dan barang siapa yang menjaganya, bisa dipahami menjaga itu mulai menghafalkannya, maka dia pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang menjaganya, berperilaku seperti Asmaul Husna, maka akan mendapatkan jaminan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamarahumullah, apa di antara yang kemudian menjadi buah dengan kita memahami Asmaul Husna itu? Di antaranya para jamaah, kita akan timbul rasa takut kita lebih mendalam kepada Allah. Rasa mahabbah kita, cinta kita lebih mendalam juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kemudian kita punya
sikap bertawakal juga lebih mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memahami betul-betul dari 99 asma-asma Allah tersebut. Makanya dalam sebuah kitab itu kemudian dalam rangka berdoa kepada Allah itu, saya bacakan saja